أكبر الله أكبر الله أكبر. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Pemirsa yang budiman, bulan Dzulhijjah sudah semakin dekat, yang berarti kita akan segera menyelenggarakan sholat Idul Adha dan penyembelihan hewan kurban. Namun saat ini kita masih berada dalam situasi pandemi COVID-19. Oleh karena itu, pemerintah melalui Kementerian Agama, dalam hal ini Bapak Menteri Agama, telah mengeluarkan surat edaran nomor 18 tahun 2020 tentang penyelenggaraan sholat Idul Adha dan penyembelihan hewan kurban tahun 1441 Hijriah atau 2020 Masehi menuju masyarakat produktif dan aman COVID-19, yang mana surat ini dikeluarkan kemarin pada tanggal 30 Juni 2020. Apa saja yang disampaikan di dalam surat tersebut? Nah, ini semoga menjadi panduan untuk kita bersama apa yang menjadi pegangan bagi masyarakat di dalam penyelenggaraan sholat Idul Adha tahun 1441 Hijriah atau 2020 Masehi. Pemirsa yang berbahagia, bahwa dalam rangka pelaksanaan sholat Idul Adha dan penyembelihan hewan kurban tahun 1441 Hijriah atau 2020 Masehi, pada masa tatanan kenormalan yang baru atau new normal, perlu dilakukan pengaturan kegiatan dimaksud dengan menyesuaikan penerapan protokol kesehatan untuk pencegahan penularan dan penyebaran COVID-19 yang ditetapkan oleh pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Penerapan protokol kesehatan ini diharapkan pelaksanaan sholat Idul Adha dan penyembelihan hewan kurban dapat berlangsung aman sesuai tuntunan agama Islam, sekaligus meminimalisir resiko akibat terjadinya kerumunan dalam satu lokasi. Nah, maka isi daripada aturan itu antara lain menyebutkan bahwa tempat penyelenggaraan kegiatan sholat Idul Adha dan penyembelihan hewan kurban dapat dilaksanakan di semua daerah dengan memperhatikan protokol kesehatan dan telah melakukan koordinasi dengan pemerintah daerah setempat, kecuali pada tempat-tempat yang dianggap masih belum aman dari COVID-19 oleh pemerintah daerah atau gugus tugas daerah. Nah, untuk penyelenggaraan sholat Idul Adha tahun 1441 Hijriah atau 2020 Masehi ini dibolehkan untuk diselenggarakan di lapangan atau masjid atau tempat lain dengan persyaratan sebagai berikut. Pertama, ini panitia harus menyiapkan petugas untuk melakukan dan mengawasi penerapan protokol kesehatan di area tempat pelaksanaan. Jadi ada tim piket khusus. Yang kedua, kemudian melakukan pembersihan dan disinfeksi di area tempat pelaksanaan. Ini baik sebelum sholat Idul Adha diselenggarakan maupun setelah sholat Idul Adha dilaksanakan. Yang ketiga, membatasi jumlah pintu atau jalur keluar masuk orang di tempat pelaksanaan guna memudahkan penerapan dan pengawasan protokol kesehatan. Yang keempat, menyediakan fasilitas cuci tangan atau sabun atau hand sanitizer di pintu atau jalur keluar dan masuk orang ke tempat sholat Idul Adha. Yang kelima, menyediakan alat pengecekan suhu di pintu atau jalur masuk.
Ini kita kenal dengan nama termogan. Jika ditemukan jamaah dengan suhu lebih dari 37,5 derajat Celcius, atau kemudian ini dilakukan 2 kali pemeriksaan dengan jarak 5 menit, maka orang tersebut tidak diperkenankan memasuki area tempat pelaksanaan sholat Idul Adha. Dianjurkan untuk pulang kembali di rumah, sholat di rumah sendiri. Ya. Berikutnya, menerapkan pembatasan jarak dengan memberikan tanda khusus minimal dengan jarak 1 meter antara satu orang yang ikut dalam jamaah sholat Idul Adha dengan orang lainnya. Kemudian mempersingkat pelaksanaan sholat dan khutbah Idul Adha tanpa mengurangi ketentuan syarat dan rukunnya. Yang terakhir, tidak mewadahi infak atau sedekah jamaah dengan cara mengedarkan kotak, karena berpindah-pindah tangan rawan terhadap penularan penyakit. Hendaknya kotak disediakan di jalur pintu masuk, sehingga pada saat masuk jamaah bisa untuk memasukkan infak atau sedekah yang ingin mereka berikan. Pemirsa yang budiman, selanjutnya pihak penyelenggara atau panitia pelaksana sholat Idul Adha ini harus mengumumkan, mensosialisasikan bagaimana himbauan kepada masyarakat yang akan mendatangi tempat sholat Idul Adha ini agar mereka mematuhi protokol kesehatan. Yang pertama, harus disampaikan bahwa sholat Idul Adha ini hanya bagi jamaah yang dalam kondisi sehat. Yang kedua, sampaikan kepada jamaah bahwa mereka harus membawa sajadah atau alas sholat masing-masing. Yang ketiga, jamaah yang datang ke tempat pelaksanaan Idul Adha hendaknya menggunakan masker sejak mereka keluar rumah dan selama mereka berada di area tempat pelaksanaan. Yang keempat, jamaah hendaknya menjaga kebersihan tangan dengan sering mencuci tangan menggunakan sabun atau hand sanitizer. Yang kelima, jamaah menghindari kontak fisik seperti bersalaman atau berpelukan ketika berada di perjalanan maupun di lokasi sholat Idul Adha. Yang keenam, menjaga jarak antar jamaah minimal 1 meter. Yang ketujuh, menghimbau untuk tidak mengikuti sholat Idul Adha bagi anak-anak dan warga lanjut usia yang rentan tertular penyakit, serta orang yang memiliki sakit bawaan yang berisiko tinggi terhadap COVID-19. Pemirsa yang budiman, sekian arahan tentang penyelenggaraan sholat Idul Adha dalam situasi COVID-19 hendaknya menjadi perhatian kita bagi panitia penyelenggara sholat Idul Adha maupun masyarakat umum yang akan mendatangi tempat-tempat sholat Idul Adha, dan semoga dengan kepatuhan kita tetap selamat, tidak tertular dan tidak menularkan COVID-19 satu dengan yang lain. Semoga ini bermanfaat. Terima kasih atas perhatiannya. Hadanallahu wa iyyakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.